Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Istiqomah, NIM 10118202, kelas Praktikum Formulasi dan Teknologi Sediaan Steril F. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar sebelum kita memasuki ruangan produksi sediaan steril. Penasaran? Yuk tonton video kali ini. Ini adalah praktek cara mencuci tangan yang salah. Hal ini dikarenakan untuk produksi sediaan steril, pencucian tangan harus sampai ke siku. Maka dari itu, pergelangan jas lab harus dilipat hingga ke siku. Selain itu pula, tangan yang telah dicuci bersih tidak boleh diusapkan pada jas lab, karena hal tersebut dapat menyebabkan tangan kita kembali terkontaminasi. Jadi, perlu diingat bahwa cara ini adalah cara yang salah. Nah, mau tahu cara mencuci tangan yang baik dan benar sebelum kita memasuki ruangan produksi steril? Berikut caranya. Untuk langkah yang benar, pertama-tama kita tarik kedua pergelangan jas lab hingga ke siku. Selanjutnya, buka kran dan alirkan air dari ujung jari hingga ke ujung siku. Gunakan sabun cair antiseptik, kemudian dioleskan sabun antiseptik pada kedua tangan dari ujung jari hingga ke ujung siku. Nah, ini dibarengi dengan menggosok pergelangan tangan hingga ke ujung siku. Untuk langkah selanjutnya adalah sikat kuku kedua tangan hingga bersih. Namun perlu diingat kembali bahwa video ini hanyalah gambaran saja. Maka dari itu, gunakanlah sikat kuku untuk membersihkan kuku. Jadi, jangan gunakan sikat gigi ya teman-teman. Selanjutnya, bersihkan kedua telapak tangan, kedua sela-sela jari, dan kedua punggung tangan. Nah, untuk kedua punggung tangan ini dibersihkan sampai ke sela-sela jari. Lakukan gerakan mengunci tangan sebelah kanan dan tangan sebelah kiri. Kemudian bersihkan ibu jari sebelah kiri dan sebelah kanan dengan cara diputar-putar. Bersihkanlah pergelangan tangan dari ujung jari hingga ke siku. Nah, lakukanlah pencucian tangan ini dengan waktu minimal 20 detik. Nah, dipastikan benar-benar bersih ya teman-teman. Langkah selanjutnya, bilaslah tangan hingga bersih dari ujung jari hingga ke ujung siku dengan menggunakan air mengalir. Untuk pembilasan kedua tangan dengan air mengalir ini harus benar-benar bersih. Kemudian usahakan menutupkan dengan menggunakan siku dan biarkan air menetes dari siku. Keringkan kedua tangan dari ujung jari hingga ke ujung siku dengan menggunakan handuk bersih. Perlu dipastikan bahwa kedua tangan dari ujung jari hingga ke ujung siku benar-benar kering. Kemudian aturlah kembali pergelangan kedua jas lab seperti yang seharusnya. Lalu gunakan tisu untuk melapisi kedua tangan. Mencuci tangan adalah salah satu upaya kita dalam menjaga kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun dan air adalah cara terbaik untuk membasmi kuman. Apalagi pada saat pembuatan sediaan steril, mencuci tangan adalah hal yang paling utama yang harus dilakukan oleh personil dalam menjaga kesterilan dalam produksi sediaan. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana cara menggunakan baju kerja di gray area dan wet area sesuai dengan prosedurnya. Nah, sebelum saya menjelaskan terkait dengan cara penggunaan baju kerja di gray area dan wet area, saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan persyaratan personil sebelum memasuki ruangan sediaan steril. Nah, menurut Badan POM RI 2013, di industri farmasi, tiap personil yang masuk ke area produksi obat diharuskan mengenakan pakaian pelindung atau disebut sebagai baju kerja. Nah, penggunaan ini digunakan baik di area produksi obat non-steril maupun produksi obat steril. Kemudian untuk pakaian rumah dan pakaian kerja reguler itu juga tidak boleh digunakan masuk ke dalam ruang produksi, ruang product development, dan ruang evaluasi obat. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan prosedur penggunaan baju kerja steril untuk gray area, di mana ruangan ataupun area yang masuk dalam kelas ini adalah ruang produksi produk non-steril, kemudian ruang pengemasan primer, ruang timbang, laboratorium mikrobiologi yang masuk ke dalam ruang preparasi, ruang uji potensi dan inkubasi, kemudian ruang sampling di gudang. Kemudian setiap karyawan yang masuk ke area ini wajib mengenakan gowning atau pakaian dan sepatu gray. Kemudian untuk kelengkapan baju kerja gray area itu meliputi penutup rambut, kacamata pelindung, baju steril, celana steril, dan soy cover.
Nah, sedikit informasi bahwa untuk kelengkapan baju kerja itu dapat dipakai dengan urutan perlengkapan paling bawah dikenakan dulu. Untuk urutan pakai, yang pertama adalah sepatu, kemudian baju, masker, kacamata, tutup kepala, dan sarung tangan. Kemudian untuk saat melepas, dipakai urutan sebaliknya, yaitu baju dilepas, dilipat, terbalik dengan bagian luar di dalam. Untuk selanjutnya, bahan pakaian kerja yaitu berbahan polyester atau drill, di mana dirancang coverall dan tanpa kantong. Kemudian untuk frekuensi penggantian baju kerja ini minimal 2 kali seminggu atau setiap kali mengolah produk tertentu. Misalkan produk yang memiliki potensi tinggi, toksik, berwarna atau berbau. Kemudian untuk pelindung mata atau safety goggle ini berbahan lensa polikarbonat dengan bahan bingkai vinil. Kemudian pelindung mata ini harus nyaman dipakai, tahan gores, dan tidak mengembun. Untuk frekuensi penggantiannya ini jika pelindung mata rusak. Kemudian ada sarung tangan, di mana bahan dan model dari sarung tangan ini sama seperti model dan bahan di ruang wet area. Untuk sarung tangan ini tidak perlu disterilkan, kemudian untuk penggantian setiap kali jika rusak. Kemudian sarung tangan ini, bagian luar ini harus dilepas dalam kotak aseptis dan digunakan sarung tangan dari bahan plastik atau karet yang steril dan bebas serpu. Kemudian sepatu, di mana sepatu ini berbahan kulit sintetis atau kain tebal dengan alas karet. Kemudian untuk jadwal pembersihannya yaitu sekali seminggu. Kemudian yang terakhir adalah pelindung kepala bahan kain polyester. Pembersihan setiap 2 hari sekali atau tiap ganti produk. Untuk selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan baju kerja di gray area. Nah, berikut merupakan prosedurnya. Yang pertama, kita masuk ke staging area atau locker room. Kemudian kita memasang penutup rambut dan penutup jambang. Kemudian yang ketiga, apabila kita membawa aksesoris atau barang lain harus dimasukkan ke dalam loker. Kemudian untuk perempuan yang berdandan atau bermakeup harus dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian kelima, kita memilih baju sesuai dengan ukuran kita. Kemudian yang terakhir, kita tanggalkan baju luar dan sepatu, kemudian diletakkan di dalam loker. Kemudian penggunaan baju kerja pada ruang bersih atau wet area, di mana wet area ini disebut juga area kelas A, B, dan C, yaitu di bawah LAF. Di mana ruangan yang masuk dalam area ini adalah ruangan yang digunakan untuk penimbangan bahan baku produksi steril, ruang mixing untuk produksi steril, background ruang filling, laboratorium mikrobiologi yaitu ruang uji sterilitas. Kemudian untuk setiap karyawan yang akan memasuki area ini wajib mengenakan pakaian antistatik, di mana pakaian dan sepatu yang tidak melepas partikel. Kemudian perlu kita ketahui bahwa antara gray area dan wet area ini dipisahkan oleh ruang ganti pakaian wet dan airlock. Nah, airlock ini berfungsi apa? Airlock ini berfungsi sebagai ruang penyangga antara dua ruang dengan kelas kebersihan yang berbeda untuk mencegah terjadinya kontaminasi dari ruangan dengan kelas kebersihan lebih rendah ke ruang dengan kelas kebersihan lebih tinggi. Kemudian untuk kelengkapan baju kerja di wet area, yang pertama adalah baju overall steril, kemudian kacamata pelindung, masker, sarung tangan steril, dan shoe cover wet area. Yang pertama, untuk bahan pakaian kerja di wet area ini berbahan 100% sintesis continuous polyester, di mana tidak melepaskan serat dan dapat menahan pelepasan partikel dari tubuh. Kemudian pakaian bahan kerja ini dirancang overall bersatu dengan tutup kepala, di mana bagian bawah dimasukkan ke sepatu, bagian lengan dimasukkan ke sarung tangan. Untuk frekuensi penggantiannya itu setiap kali memasuki ruangan kerja, yaitu setelah istirahat makan, setelah ke toilet atau keperluan lain. Kemudian yang kedua untuk pelindung mata, di mana bahan lensa polikarbonat dengan bahan bingkai vinil. Kemudian harus nyaman dipakai, tahan gores, dan tidak mengembun. Kemudian untuk masker ini harus sekali pakai, yaitu sekali pakai buang, dengan frekuensi tiap kali masuk ganti baru. Kemudian untuk sarung tangan, sarung tangan ini biasanya berbahan lateks, vinil, nitril, neopren, atau PVC yang bebas bubuk. Kemudian sarung tangan harus tahan robek dan dapat dipakai berulang, asalkan masih bagus, tidak robek, dan dicuci serta disterilkan. Kemudian sarung tangan ini dirancang di mana baju dapat dimasukkan ke dalam sarung tangan. Kemudian sarung tangan ini harus menutupi pergelangan tangan dan lengan depan. Secara berkala disanitasi dengan penyemprotan etanol 70%. Untuk frekuensi penggantiannya itu setiap kali masuk ganti baru.
Untuk sepatu memiliki bahan yang sama dengan baju kerja, di mana frekuensi penggantiannya ini setiap kali masuk harus ganti baru, di mana sepatu ini dirancang seperti model sepatu boot setinggi lutut. Kemudian yang terakhir adalah penutup kepala, jadi penutup kepala ini dirancang menjadi satu dengan pakaiannya. Selanjutnya kita masuk ke cara penggunaan baju kerja wet area, di mana yang pertama kita masuk ke ruang ganti wet area. Nah, perlu diperhatikan ketika kita membuka pintu, kita harus menggunakan siku kita. Nah, hal ini untuk menghindari kontaminasi terhadap permukaan kulit kita. Kemudian yang kedua, sebelum memulai, buang pembungkus bila ada pada bench. Kemudian desinfeksi sarung tangan dengan cairan disinfektan. Nah, sebelumnya terdapat beberapa teknik pemasangan sarung tangan. Nah, yang pertama, kita melepaskan terlebih dahulu lipatan sarung tangan, kemudian kita mengambil sarung tangan kanan dengan ibu jari dan telunjuk tangan kiri pada bagian sebelah dalam. Ketiga, kita memasang sarung tangan kanan dengan tangan kiri. Kemudian kita kencangkan dengan cara menarik pangkal sarung tangan sebelah dalam, dan kita lakukan hal yang sama untuk sarung tangan kiri, dan lakukan hal yang sama untuk sarung tangan lapis kedua. Kemudian yang terakhir, kita masukkan masing-masing lengan baju ke dalam pangkal sarung tangan. Kemudian kita semprotkan kedua belah tangan dengan alkohol 70%. Selanjutnya, setelah sarung tangan didesinfeksi dengan cairan disinfektan, kemudian kita memilih baju steril dengan ukuran yang sesuai. Kemudian kita atur pelengkapan pada bench dan usahakan tidak saling bertumbuk. Kemudian desinfeksi sarung tangan dengan cairan disinfektan. Tahap selanjutnya, kita gunakan sarung kepala atau hood steril. Kemudian kita desinfeksi kembali sarung tangan dengan cairan disinfektan. Kemudian kita menggunakan masker dan desinfeksi kembali sarung tangan. Kemudian gunakan baju coverall steril dan desinfeksi lagi sarung tangan. Untuk selanjutnya, gunakan soy cover steril. Kemudian kita langkahkan kaki yang telah memakai soy cover pada area bersih. Kemudian gunakan soy cover satunya pada area bersih. Kemudian kita desinfeksi kembali sarung tangan. Kemudian gunakan kacamata pelindung dan pastikan kacamata menutupi penutup kepala steril. Kemudian untuk langkah yang terakhir, kita desinfeksi lagi sarung tangan kita. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan tadi terkait dengan teknik-teknik penggunaan sarung tangan yang benar. Kemudian yang tahap terakhir, kita desinfeksi lagi sarung tangan kita. Nah, itu tadi merupakan sedikit penyampaian saya terkait dengan cara penggunaan baju kerja di gray area dan wet area sesuai dengan prosedur. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.